Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Billy, dan sebagai kameramen ada saudara Rangga dan beberapa teman kita yang kebetulan malam ini ada keperluan jadi belum bisa join. Di mereka adalah Musa, kemudian Regi dan Nokli Setiawan. Kami dari kampus Berita Bangsa dari jurusan atau di teknik industri pada malam ini akan memberikan sebuah tips memilih sebuah unit motor yaitu dari Kawasaki, tepatnya Kawasaki Ninja. Pada malam hari ini kami akan coba untuk memberikan beberapa tips ringan bagaimana cara memilih dan membeli motor Kawasaki Ninja 250 agenda malam ini itu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester ya dari mata kuliah media sosial. Oke, langsung aja kita cek ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah jangan terburu-buru untuk menyalakan mesin motor ini. Hal pertama yang dilakukan adalah mengecek seluruh bagian bodi dari motor ya. Kalian bisa mulai dari depan, cek seluruh catnya mulai dari depan ya kan, kemudian diurut ke samping, terus kalian lakukan muter. Patokannya adalah warna cat pada tangki. Kenapa? Karena biasanya warna cat pada tangki ini masih original, jarang yang udah dicat, atau kalaupun dia mengalami crash atau jatuh biasanya yang akan rusak bagian bodi luar seperti fairing, maka ini yang akan dicat duluan. Jadi teman-teman bisa compare nanti warna antara di bodi, baik di fairing, di depan atau bodi samping. Coba di compare warna catnya dengan warna tangki. Kalau itu sekiranya masih sama, berarti mungkin bisa dipastikan itu belum pernah dicat ulang. Nah, pertama teman-teman cek cat seluruh bodi dulu. Kalau itu udah selesai, kemudian teman-teman cek bagian-bagian lain seperti ini tangki ada baret-baret atau enggak, ada penyok-penyok atau enggak. Kalau sekedar baret-baret kuku ini wajar ya, mungkin kegores jaket atau tas itu masih wajar, masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah penyok, nah itu mungkin akan mengeluarkan budget lebih untuk memperbaikinya. Kemudian kalian bisa lihat lampu di sini ada pecah, retak atau enggak, ya kan? Bagian-bagian lainnya. Nah biasanya mungkin di sini suka ada retak karena terkena gembok ya, tapi itu nggak masalah. Kemudian dicek juga, muter semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada bekas-bekas baret atau enggak di bodi ya. Kemudian yang perlu dicek juga ini seal shock breaker. Nah di sini biasanya teman-teman kalau pegang aja pakai jari ya, kalau basah ada oli berarti itu sealnya udah minta diganti. Dan ini nggak apa-apa, masih bisa diterima karena biaya perbaikan pun tidak mahal ya. Kemudian selanjutnya setelah cek semua adalah bagian screw meter teman-teman ya. Di sini tidak ada pecah atau retak, karena kalau retak ini akan riskan kemasukan air waktu dicuci dan biayanya cukup mahal ya perbaikan, atau apalagi harus beli baru ini jutaan teman-teman ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Selanjutnya teman-teman bisa mengecek bagian dalam mesin ya, terutama di bagian packing-packingnya ini. Teman-teman bisa disorot mungkin pakai senter, bisa diraba pakai jari, apakah ada kebocoran oli atau enggak. Kalau di sini dicek ada kebocoran oli, berarti teman-teman siap-siap harus ganti packing. Nah ini kebetulan masih kering, kondisinya masih bagus ya. Setelah melakukan pengecekan bodi dan kelistrikan, hal terakhir yang perlu kita cek adalah ini dari atau suara mesin ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan dari suara mesin itu ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh nggak? Misal seperti benturan-benturan kecil antara logam, bunyi tik-tik-tik atau kecil-kecil. Nah kalau ada bunyi seperti itu, nah, sebaiknya teman-teman hindari untuk membeli motor itu ya, karena kita nggak tahu ada kerusakan apa di dalam mesin.
Oke teman-teman, kita tes sound ya. Oh ya, sebelum tes sound, kalau teman-teman mendapati motor itu udah terpasang knalpot racing, nanti bisa ditutup knalpot racingnya pakai mata atau pedal supaya nggak terlalu berisik ya. Kita cek sound sekarang. Teman-teman bisa dengerin di sini ya, ada suara-suara berisik-berisik atau seperti bentur-benturan logam nggak. Kalau emang ada sebaiknya dihindari aja, cari unit yang lain. Bagaimana dengan knalpot racing seperti ini? Teman-teman bisa tentu memakai sepatu atau sandal yang kaki ya. Jadi suara mesin akan menjadi suara aslinya. Teman-teman juga bisa coba akselerasi sedikit, menggunakan gas ini, dia berebet atau enggak. Kita coba ya. Nah begitu, tadi kita bisa dengar sendiri waktu saya tarik gasnya itu langsung responsif ya, nggak berebut. Berarti itu mungkin kondisi mesinnya masih bagus, pengapiannya masih bagus, nggak berebut. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita lakukan pengecekan bodi secara menyeluruh mulai dari cat, kemungkinan rembesan oli, sekarang kita beralih ke kelistrikan. Nah teman-teman pasti akan bertanya, gimana ini speedonya dirusak atau enggak ya, odometernya ya kan, kilometernya itu. Nah, sampai bisa lihat kalau nanti teman-teman nyalain kontak, dia jarumnya langsung respon, maka dia kemungkinan belum di reset. Tapi kalau jarumnya agak nahan dulu, ada jeda, nah itu mungkin di reset. Kita coba ya. Nah, bisa dilihat tadi jarumnya langsung muter ya. Nah, berarti itu jauh dari kemungkinan untuk di reset. Nah nanti teman-teman pastikan semua fungsi kelistrikan itu berfungsi ya, mulai dari klakson, starter, lampu seng kanan kiri, lampu utama, lampu jarak jauhnya itu bisa dipastikan. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Oke teman-teman ya. Setelah kita selesai melakukan pengecekan tadi, hal yang tak kalah pentingnya yang perlu kita lakukan adalah memastikan kelengkapan surat-surat dan keaslian dari surat-surat itu. Nanti teman-teman bisa cek, disesuaikan dengan nomor rangka ya, nomor rangka, nomor chassis, semuanya disamain, dan lihat dulu pajaknya. Nah, pajaknya itu masih hidup atau udah mati. Kalau misalnya sudah mati dan teman-teman tertarik dengan unitnya, mungkin bisa untuk bahan nego harga. Dan bagaimana caranya mengecek keaslian surat? Nah, pertama tipsnya adalah jangan pernah melakukan transaksi di luar rumah. Teman-teman sebaiknya melakukan transaksi di dalam rumah, di rumah si penjual itu. Kenapa? Kalau seandainya surat-surat ada masalah, entah itu palsu dan sebagainya, teman-teman sudah tahu kemana harus mencari si penjual. Yang kedua, yang paling benar adalah ngeceknya di Samsat. Itu akan ketahuan nanti suratnya asli atau palsu. Oke teman-teman, itu sedikit tips dari kami tentang cara memilih dan membeli motor Kawasaki Ninja 250 Fi. Semoga bermanfaat ya, dan semoga tugas kami selesai dengan nilai yang baik. Oke, bye.